wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Yeay. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan siap belajar pada hari ini ya. Istiqadan siap. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Yaman. Nahdin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Sebelum kita menginjak pada materi anak-anak sekalian, yaitu materi contoh-contoh ketabahan Nabi Muhammad SAW, kita berdoa terlebih dahulu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Silakan angkat tangannya ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi Allahumma bina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah wa jamilna bil afiyah wa salamah wassalam wal istiqomah. wal istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Silakan berdiri sejenak untuk membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Silakan. Sallallahu silakan duduk kembali. Kurang persiapan kayaknya untuk lebih fresh lagi. Mari kita relaksasi dulu. Tua gapat. Alhamdulillah, sekarang kelihatan fresh, mungkin siap untuk belajar. Baiklah, sebelum kita belajar, coba tengok kanan kiri. Siapa di antara teman kalian yang tidak masuk kelas pada hari ini? Siapa? Masuk semua? Alhamdulillah kalau masuk semua ya. Mudah-mudahan pelajaran kita bisa belajar dengan baik dan lancar anak-anak sekalian. Nah, anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, insya Allah pada materi SKI ini kita akan membahas contoh-contoh ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat setelah dakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Jadi pada kali ini kita akan membahas contoh-contoh ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Tapi terlebih dahulu sebelum dilanjutkan, Bapak kembali ingatkan materi yang telah lalu. Mudah-mudahan masih ingat pelajaran yang lalu, masih ingat? Alhamdulillah, mudah-mudahan pelajaran demi pelajaran bisa dicerna, bisa diterima, dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dimanfaatkan untuk diri kalian semua. Anak-anak sekalian, coba Bapak tanya dulu pelajaran yang minggu kemarin. Di manakah Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama? Wahyu yang pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 atau Iqra.
Betul. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro. Itu yang pertama kali. Coba masih hafal bunyinya? Baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang kesananya sampai akhir, tapi itu yang diturunkan adalah ayat 1 sampai 5. Kemudian surat yang kedua yaitu surat Al-Mudaththir. Berapa ayat? Ayat 1 sampai 7. Nah, setelah itu lalu Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan kemudian berdakwah secara terang-terangan. Tempat berdakwah Nabi Muhammad yang pertama kali itu dilakukan di rumah siapa? Rumah Arkom bin Abil Arkom. Rumah Arkom bin Abil Arkom, betul. Rumah Arkom bin Abil Arkom. Kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu disebut apa? Siapa yang bisa? Ya, Eka silakan. Asabiqunal awalun, betul. Jadi asabiqunal awalun itu artinya orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, sekarang Bapak mau tanya, siapa yang pertama kali masuk Islam? Rania siapa? Siti Khadijah. Orang yang pertama masuk Islam, istri Nabi Muhammad SAW. Yang kedua siapa? Ayo. Abu Bakar As-Siddiq. Ayo, siapa lagi yang ketiga? Zaid bin Harisah. Lalu siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Itu orang-orang yang pertama kali masuk Islam, disebutnya as-sabiqunal awalun. Di mana Nabi Muhammad menerima wahyu teh? Di Gua Hiro. Mungkin kalian semakin paham ya. Nah, kita akan menginjak pada materi yang berikutnya, yaitu contoh-contoh ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Nah, kompetensi dasar pada kali ini mengetahui contoh-contoh ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Sedangkan indikator pencapaian adalah diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian tabah. Selanjutnya dapat menyebutkan contoh-contoh ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Selanjutnya dapat menjelaskan ketabahan Nabi Muhammad SAW. Jadi diharapkan kalian dengan pembelajaran pada kali ini melalui tanya jawab, tujuan pembelajarannya kalian dapat menjelaskan pengertian tabah dengan baik dan benar. Apa itu tabah? Terus melalui pemberian uswah kalian dapat menyebutkan contoh-contoh ketabahan Nabi Muhammad SAW dan sahabat dalam berdakwah. Terus dan selanjutnya melalui diskusi kelompok kalian dapat menjelaskan ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah dengan baik dan benar. Nah, anak-anak sekalian, itu materi yang akan kita bahas pada pagi ini. Dan untuk membahas lebih jauh, ya, lebih jelas dan lebih gamblang, karena Bapak telah memberikan video materi pembelajaran pada minggu lalu, silakan sekarang diskusikan. Ayo, kelompok 1, kelompok 2 silakan dibentuk kelompok untuk berdiskusi. Sudah? Silakan
Materinya telah Bapak bagikan. Yang tadi silakan untuk kelompok 1 dikerjakan tugasnya, dan kelompok 2 ya silakan materi yang telah disampaikan oleh Bapak. Waktunya 15 menit, sebentar lagi. Sudah? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, diskusi sudah dilaksanakan dengan baik dan benar. Untuk itu silakan untuk kelompok 1. Kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi pada hari ini. Silakan. Ya, berbaris. Yang kencang kurang keras. Ketika sedang sholat dilempari potongan lima oleh Abuja dan Iya, terima kasih pada kelompok 1. Untuk itu kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Nah sekarang silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Yang keras ya, ulangi yang keras. Ya, terima kasih. Bagus sekali anak-anak. Kelompok 1 udah bagus, kelompok 2 udah bagus ya. Dan mari kita apresiasi untuk kelompok 2. Mari kita tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang untuk kelompok 3 silakan. Ya, silakan kelompok 3. Alasan pengikut Nabi Muhammad SAW bertambah banyak adalah karena mereka sadar bahwa yang dilakukannya selama itu adalah sebuah kesalahan dan supaya perempuan hidup-hidup juga menindas kaum yang lemah. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Kasih tangan. Ya, kasih tangan untuk kelompok 3. Bagus sekali. Sekarang silakan. Nah, itulah hasil diskusi kita pada hari ini. Alhamdulillah, hasil diskusinya berjalan dengan baik dan lancar. Kalian dapat memahami apa yang telah Bapak sampaikan, yaitu yang pertama mengenai contoh-contoh ketabahan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad disiksa, ditindas oleh kafir Quraisy ketika Nabi Muhammad sedang melaksanakan sholat subuh ya, yaitu ketika berada di dalam Ka'bah melaksanakan sholat subuh, datanglah Abu Jahal datang membawa kotoran unta sampai Nabi Muhammad SAW ketika sholat subuh. Di kali ini berjalan dengan baik dan lancar, dan Bapak pikir kalian telah lebih siap dan lebih memahami tentang materi kita pada kali ini, yaitu tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW. Tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW. Karena
Nabi dan sahabatnya, bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika melaksanakan sholat subuh dilumuri kotoran unta oleh Abu Jahal sehingga sampai dibersihkan oleh putrinya Siti Fatimah. Gondok sekali. Coba bayangkan kalau kita sedang sholat lalu dilempari dengan kotoran unta, kotoran ayam atau sejenisnya, bagaimana perasaan kita? Tapi Nabi Muhammad luar biasa, luar biasa hebatnya, masya Allah. Tetap sabar, tetap tabah, menerima penyiksaan, penindasan, penghinaan kafir Quraisy. Datanglah Siti Fatimah sampai dibersihkan oleh Siti Fatimah. Coba bayangkan, setelah bersih badannya langsung setelah bersih badannya langsung melaksanakan lagi sholat subuh dengan sampai selesai. Alhamdulillah. Banyak lagi contoh-contoh ketabahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika tawaf, tidak sampai di situ, ketika tawaf datang lagi Abu Jahal, paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, gembong kafir Quraisy itu, lalu memukuli Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang tawaf. Masih untung tatkala itu datang Abu Bakar Siddiq, sehingga kemarahan di sana bukannya malah reda, tapi malah bertambah. Abu Bakar Siddiq pun tidak lepas dari kemarahan kafir Quraisy sampai lembab-lembab, ya. Nah, anak-anakku sekalian, itu materi ketabahan Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Bapak rasa hasil diskusi ini baik dan pelajaran materi dapat diterima dengan baik dan lancar. Hari ini Bapak akan mengadakan tes sejauh mana kalian memahami apa yang telah Bapak ajarkan. Bentar. Silakan nanti disimak ya, diisi. Bapak kasih waktu sebanyak mungkin, yaitu sekitar 10 menit untuk mengerjakan hasil ulangan yang akan dilaksanakan pada hari ini. Silakan diisi, waktunya 10 menit. Waktunya 10 menit. Mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu 10 menit. Udah? Hasil tes waktunya udah habis, silakan dikumpulkan. Ya. Udah semua? Alhamdulillah.
akan tes evaluasi hasil materi yang tadi pelajari. Mudah-mudahan hasilnya semuanya baik. Insya Allah nanti minggu depan akan bapak bagikan ya. Selanjutnya dari materi ini barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Siapa? Barangkali ada yang mau nanya. Ayo, Bagas silakan. Apa? Apa arti tabah? Apa arti? Apa arti tabah? Barangkali ada yang mau menjawab, siapa? Ayo, Rangga, coba. Tabah adalah rela menerima penyiksaan dengan sabar. Tabah adalah rela menerima penyiksaan dengan sabar. Ketika kita disiksa, dicaci maki, dihujat dan sebagainya, sekalipun penyiksaan itu kuat, sekalipun penyiksaan itu berat, tapi siap diterima dengan rela, dengan lapang dada, dengan sabar, dengan tabah. Itu namanya tabah. Ya. Dari kisah ini, dari materi ini dapat disimpulkan bahwa kekerasan, penyiksaan, dan penindasan kafir Quraisy terhadap umat Islam, terhadap Nabi Muhammad SAW akan menambah keyakinan, kekuatan iman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketabahan dan kesabaran Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya akan memperkuat keimanan dan juga ketabahan yang lebih kuat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pada materi ini dapat dipahami dan dapat diaplikasikan pada kehidupan kalian dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan materi ini benar-benar bermanfaat untuk kita sekalian dan menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari materi ini kita dididik untuk belajar sabar. Dari materi ini kita dididik untuk benar-benar yakin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ketabahan Nabi Muhammad SAW ketika disiksa, ditindas oleh kafir Quraisy, dihina, dicaci maki, tetap sabar dalam menjalankan misi risalah Islam, yaitu keteguhan hati beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga penyiksaan dan penindasan para sahabat yang begitu kuat tidak membuatnya keimanannya goyah, tetapi tetap ikhlas, rela, dan sabar, malah semakin kuat keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu yang Bapak sampaikan pada hari ini. Insya Allah materi berikutnya kita akan menginjak pada hijrahnya sahabat Nabi Muhammad SAW ke Habasyah. Hijrahnya sahabat Nabi Muhammad SAW ke negeri Habasyah, yaitu yang dirajai oleh Raja Negus atau Raja Asimah An-Najasyi. Sebelum Bapak tutup, mari kita akhiri dengan pembacaan doa. Kepada ketua KM silakan dipimpin untuk membaca doa. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.